tahu kau selalu setia. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, jumpa lagi bersama saya dengan Pendeta Gideon Santoso. Kita akan masuk kembali kepada renungan saat teduh buat hari ini. Dan kita akan mulai dulu dengan doa. Mari kita tundukkan sejenak untuk kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali menikmati kasih karunia-Mu. Dan kami juga diberikan waktu untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Itulah sebabnya kami mau dengar firman-Mu dan teguhkanlah firman itu bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan masuk kepada seri yang keempat tentang berkat dari hikmat. Nah, dari seri yang keempat ini saudaraku, ternyata ada penyakit yang tidak selalu datang dari virus. Ada penyakit memang, ada yang dari virus, ada yang memang Tuhan izinkan terjadi, ada juga karena pencobaan. Nah, sesuatu yang terjadi dari Tuhan, saudaraku, bukan tanpa sebab, tapi biasanya justru sakit itu datang karena kesalahan kami, karena kesalahan kita semua. Karena ada hal-hal yang kita tidak melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Baik, kita akan lihat dulu ayatnya di dalam Amsal pasal yang ketiga, ini yang seri keempat, ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-8, saudara bisa perhatikan firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulang. Nah Bapak Ibu, saudara yang sangat dikasih Tuhan, perhatikan baik-baik. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Ini juga salah satu penyakit akhir zaman, saudara. Ya, orang yang merasa dirinya bijak, biasanya saudaraku yang Tuhan kasihi adalah orang yang merasa paling tahu daripada yang lain. Orang yang merasa dirinya bijak, biasanya tidak merasa butuh nasihat. Oh, udah tahu, udah bijak. Dan orang yang merasa dirinya bijak, saudaraku yang Tuhan kasihi, ya, selalu dia mengandalkan diri sendiri. Dia lupa akan Tuhan. Karena dikatakan di sini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Larangan ini diberikan. Karena apa, saudaraku yang Tuhan kasih? Karena ini sangat berbahaya buat kita. Nah, orang yang merasa dirinya bijak, sekali lagi, dia merasa tidak butuh pertolongan lain. Orang yang merasa dirinya bijak, dia tidak butuh nasihat yang lain. Dan lama-lama orang yang merasa dirinya bijak, gak butuh Tuhan. Bahaya bukan? Nah, seringkali kita tidak sadar. Kadang-kala kita berlaku seperti itu. Dan selanjutnya, selain daripada jangan menganggap dirimu sendiri bijak adalah takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Biasanya orang yang untuk tidak takut sama Tuhan itu gak langsung tiba-tiba orang itu merasa tidak takut sama Tuhan. Enggak, ada prosesnya. Ya prosesnya tadi. Pertama merasa dirinya bijak, paling ngerti, paling tahu, gak butuh nasihat orang lain. Lama-lama gak butuh Tuhan. Lah orang kalau sudah lama-lama gak butuh Tuhan, dia merasa gak takut sama Tuhan. Firman Tuhan di ayat selanjutnya dikatakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Orang yang merasa diri bijak, gak butuh siapapun. Lama-lama dia tidak peduli dengan nasihat firman Tuhan, gak peduli dengan Tuhan. Endingnya adalah dia gak takut dengan Tuhan. Dan orang yang sudah masuk kepada taraf tidak takut akan Tuhan, gak akan mungkin menjauhi kejahatan. Justru dia menjadi pelaku kejahatan. Nasihat firman Tuhan katakan, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nasihat ini penting buat kita, Bapak Ibu, saudaraku yang Tuhan kasihi. Kadang kita merasa saya nggak melakukan kejahatan, tapi dengan kita merasa diri hebat, merasa diri kita pintar, kita merasa diri nggak butuh nasihat Tuhan. Biasanya kelihatan dia apa? Jarang beribadah, jarang berdoa, jarang baca firman, apalagi ngikuti saat teduh seperti ini.
Nah, indikasi orang-orang seperti ini merasa nggak butuh Tuhan, nggak pernah butuh nasihat Tuhan. Nah, sudah tahu, orang yang tidak butuh Tuhan, dia akan jauh dari Tuhan. Dan Tuhan katakan apa? Jauhilah kejahatan. Orang itu justru masuk dalam lingkaran kejahatan. Mulai mengandalkan diri sendiri aja sudah masuk kepada hal-hal yang jahat, saudara. Sebab Tuhan mengatakan, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kata-kata terkutuk jelas itu melakukan ada sesuatu kejahatan. Nah, ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau kita ada di sini, ayat firman selanjutnya ayat 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu. Artinya, orang yang tubuhnya terganggu, gak sembuh alias sakit, gak mesti itu karena virus. Tapi justru ada hal-hal yang kita kerjakan yang bertentangan dengan Tuhan. Yang dimulai dari merasa dirinya bijak. Merasa dirinya hebat, pinter, gak butuh nasihat orang lain, apalagi firman Tuhan. Gak butuh nasihat firman Tuhan, lama-lama gak takut sama Tuhan. Dan orang seperti ini di mata Tuhan, dia kelihatannya sehat, tetapi rohaninya sakit. Dan orang yang rohaninya sakit, saudaraku yang Tuhan kasih, itu akan mengalami banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupannya. Sangat dimungkinkan. Apa yang sedang saudara alami mungkin. Saudara mungkin bertanya, kenapa ini terjadi kepada aku Tuhan? Kenapa aku tiba-tiba merasa tidak bersemangat? Dan berimbas kepada kehidupan. Ada kesusahan, ada pencobaan, ada tekanan. Pertanyaannya bukan kepada Tuhan, saudaraku. Tapi bertanyalah kepada diri sendiri. Mungkin selama ini kita merasa dirinya bijak. Sehingga kita bukan mencari Tuhan, mencari nasihat firman Tuhan. Tapi justru karena kita merasa diri bijak, lebih memilih kepada mencari nasihat yang lain. Karena diri kita merasa dirinya hebat, bijak. Dan dikatakan di sini, dan menyegarkan tulang-tulangmu, bukan cuma sakit kondisi tubuhnya, tubuh rohani kita, saudaraku. Tapi tulang-tulang kita itu menjadi lesu, tulang-tulang itu menyangga tubuh kita. Secara rohani tulang berbicara tentang semangat kita. Tubuh tanpa tulang itu akan loyo. Demikian juga hidup rohani kita tanpa semangat yang dari Tuhan akan menjadi lesu. Untuk itu Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara sedang menghadapi satu pergumulan yang luar biasa. Cobalah mulai belajar ke dalam. Ya. Ada satu lagu yang lama dari Ariel Noah. Saya hanya mengutip kata belakangnya. Ada apa denganmu? Seharusnya kita bertanya kepada diri kita, ada apa denganku? Kenapa ini kok terjadi seperti ini? Saudaraku, hanya ada 3 hal. Pencobaan, sakit, penyakit, tekanan itu bisa datang kepada kita. Yang pertama, karena iblis. Yang kedua, karena kesalahan kita. Seperti yang saya tadi sedang kita bahas. Yang ketiga, kalau kita benar, seperti Ayub, nggak melakukan kesalahan apapun, dan iblis juga nggak berani menyentuh kita, itu artinya ada kehendak Tuhan. Tuhan sedang memproses kehidupan kita. Nah, solusinya dari 3 ini, kalau itu datang dari iblis, saudaraku, kita lawan dalam nama Yesus. Sebab kita punya kuasa dalam nama Yesus, otoritas, kuasa dari Yesus dan oleh Roh Kudus. Dan kalau itu datang dari Tuhan, bersabar, tetap percaya kepada Tuhan. Ya, yang seri kedua kemarin ini tetap percaya kepada Tuhan. Tetapi kalau ini datang karena kesalahan kita, solusinya adalah bertobat. Jangan menjadi orang yang sombong merasa dirinya bijak. Saudaraku yang Tuhan kasih, kita tuh bukan apa-apa. Kita butuh orang lain, apalagi kita butuh Tuhan. Dan Tuhan berbicara tidak harus lewat pendeta. Tuhan bicara banyak hal. Salah satunya lewat renungan saat teduh ini. Mungkin sudah banyak berdoa, sudah ditumpangin tangan oleh banyak pendeta, tetapi masalahnya belum selesai. Dimungkinkan masalahnya ada pada diri kita sendiri. Sekali lagi saya bacakan firman ini. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Kemudian,
takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, ini sebuah mata rantai yang nggak bisa dipisahkan. Orang yang bisa menjauhi kejahatan karena dia orang yang takut sama Tuhan, nggak berani lakukan kejahatan. Dan orang yang takut akan Tuhan nggak merasa dirinya bijak. Dia butuh asupan dari Tuhan, dia butuh nasihat Tuhan. Itu anak Tuhan yang baik. Nah, kalau kita sudah pada posisi seperti ini, firman Tuhan selanjutnya mengatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuh kita. Tubuh kita yang bermasalah, rohani kita yang bermasalah, disembuhkan oleh Tuhan. Dan menyegarkan tulang-tulang kita, memberikan kita semangat kembali untuk memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan kasih, Tuhan selalu peduli kepada kita. Tuhan selalu mendengar doa kita. Tetapi kadang-kala yang menghalangi semua ini adalah karena pilihan kita yang salah, keputusan kita yang salah. Salah satunya merasa diri bijak. Sekali lagi, orang yang merasa diri bijak tidak akan pernah merasa butuh nasihat orang lain. Tidak merasa butuh nasihat Tuhan. Saudara butuh Tuhan. Perbaharui kehidupan kita, komitmen kita. Jangan merasa diri kita bijak, tapi mari kita bersandar kepada Tuhan. Katakan, aku perlu Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan akan pulihkan keadaan saudara. Ketika saudara juga memulihkan keadaan saudara. Merubah kehidupan kita. Untuk senantiasa tiap hari, tiap saat kita butuh Tuhan. Butuh nasihatnya. Dan bersekutulah dengan Tuhan tiap saat, tiap waktu. Seperti saat teduh ini. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati. Tuhan akan membangun saudara kembali. Dan Tuhan akan memulihkan saudara dalam segala hal. Berkat Tuhan untuk saudara semua hari ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat nasihat firman-Mu. Kadang kami sering bertanya, kenapa masalah ini terjadi? Kenapa terjadi sesuatu yang menekan kehidupan kami? Kenapa seperti pintu berkat tertutup? Kadang-kala kami menyalahkan iblis Tuhan. Tapi sebetulnya seperti firman-Mu katakan pada hari ini, hal itu bisa datang karena kebodohan kami. Kebodohan kami dengan merasa diri bijak sehingga tidak butuh firman-Mu. Tidak lagi berdoa, tidak lagi mau menasehat dari firman-Mu. Tapi hari ini kami mau merubah hidup kami Tuhan. Bahwa kami mengaku butuh Engkau tiap saat, tiap waktu, tiap detik. Setiap tarikan nafas kami sebetulnya dari anugerah-Mu. Untuk itu ajar kami Tuhan. Untuk kami senantiasa merendahkan diri. Dan kami mau belajar terus Tuhan. Untuk mempercayai Engkau dan membutuhkan Engkau tiap saat. Karena Engkau Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang pada hari ini mendengar firman-Mu, Engkau pulihkan pada hari ini Tuhan. Apapun yang sedang dihadapi, teguhkan, pulihkan, dan berkati umat-Mu dimanapun berada pada hari ini yang melihat dan mendengar renungan saat teduh ini. Kami mohonkan semua ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat jumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati. Haleluya.